Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Anak-anak, seperti biasa, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Materi pertemuan minggu kelima, Ibu akan membahas bagian D, yaitu menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi atau menulis teks deskripsi. Sebelum menulis teks deskripsi, tentu kita harus mengetahui dulu langkah-langkahnya. Bagaimana langkah-langkah menulis teks deskripsi? Langkah-langkah menulis teks deskripsi yang pertama, menentukan tema atau topik. Tema merupakan gagasan, persoalan, atau masalah yang akan dikemukakan dalam tulisan. Menentukan tema atau topik sama halnya dengan menentukan objek. Objek di dalam teks deskripsi bersifat khusus. Contoh, tema manusia atau orang atau tokoh. Karena tema di sini masih bersifat umum atau luas, maka tema tersebut harus dipersempit. Jadi tema dipersempit menjadi kakakku. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan ditentukan untuk membatasi tulisan, agar tulisan tidak terlalu luas atau melebar dari tema yang ditentukan. Tujuan dari penulisan teks deskripsi itu sendiri adalah menggambarkan sesuatu atau objek sejelas-jelasnya, sehingga pembaca merasakan sendiri, melihat sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Sebagai contoh, tujuan ingin menggambarkan sosok seorang kakakku. Supaya tujuan tersebut sampai kepada pembaca, maka kita harus membuat materi tulisan atau pembatasan tulisan yang ada hubungannya dengan tujuan. Misalnya, identitas, ciri-ciri atau ciri fisik, kebiasaan, dan prestasi. Yang ketiga, mengumpulkan bahan atau data tulisan. Bahan atau data tulisan dapat dikumpulkan dengan cara membaca. Membaca apa saja? Membaca buku, koran, majalah, dan internet. Wawancara kepada narasumber, dan pengamatan langsung. Bahan atau data yang terkumpul dari hasil membaca, wawancara, dan pengamatan langsung, misalnya identitas, namanya, tempat tanggal lahirnya, sekolahnya sudah diketahui. Ciri-ciri atau ciri fisik, warna kulitnya, tinggi badannya, rambutnya, hidungnya, dan seterusnya sudah diketahui. Kebiasaan, suka membantu, menulis, membaca, dan berenang. Prestasi, juara dalam perlombaan. Nah, bahan dan data yang sudah terkumpul tinggal kita olah dengan cara langkah yang keempat, membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan merupakan garis besar teks yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan, dan tentunya harus memperhatikan struktur teks yang akan dibuat. Di dalam mengolah data atau bahan, kita harus membuat kerangka tulisan supaya tulisan menjadi rapi. Contoh, paragraf 1 diisi bagian identifikasi atau deskripsi umum yang isinya tentang identitas. Paragraf 2 diisi bagian deskripsi bagian yang isinya tentang ciri-ciri atau ciri fisik. Paragraf 3 diisi bagian deskripsi bagian
yang isinya tentang kebiasaan. Dan paragraf 4 diisi bagian deskripsi bagian juga yang isinya tentang prestasi. Di sini bagian simpulan tidak ada. Bagian simpulan bersifat opsional. Boleh ada, boleh tidak. Yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Mengembangkan kerangka tulisan di sini adalah mengubah pernyataan yang ada di kerangka tulisan ke dalam bentuk paragraf yang utuh, lengkap, dan jelas atau terperinci. Contoh, ini teks deskripsi berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Kakakku hebat. Aku mempunyai kakak. Namanya Najla Kamila. Biasa dipanggil Najla. Dia lahir di Tasikmalaya tanggal 27 November tahun 2000. Dia bersekolah di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Kakakku itu kulitnya putih. Tubuhnya tinggi langsing yaitu 165 cm. Dia mempunyai rambut yang panjang dan lurus. Hidungnya mancung, matanya indah, bibirnya tipis, dan kalau tersenyum manis sekali. Kakakku itu senang sekali membaca dan menulis, sudah gitu penyabar lagi. Dia juga baik kepada siapa saja. Jangankan kepada adik dan temannya, kepada orang yang baru dikenal juga baik. Kalau ada teman yang minta tolong, kakakku tidak segan menolongnya. Jadi tidak heran kalau kakakku itu temannya banyak. Selain baik dan cantik, kakakku juga berprestasi. Kakakku di sekolahnya mengikuti perlombaan menulis cerpen dan menang sebagai juara ke-1 untuk tingkat kota. Kemudian untuk perlombaan renang, menang sebagai juara 2 tingkat provinsi. Pokoknya kakakku hebat. Aku bangga sebagai adiknya. Nah, begitulah cara menulis teks deskripsi. Mudah kan? Nah, silakan kalian mencoba menulis teks deskripsi. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian pelajari kembali file yang Ibu bagikan melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.